fintech ataupun juga teknologi finansial belakangan merangsek masuk ke masyarakat. Ini saudara, perusahaan plat merah, Telkom dan Bio Farma membangun big data. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan penyaluran bantuan sosial tahun 2021 tepat sasaran. Tidak mau, kita akan masuk pada digitalisasi, digital ekonomi. Pandemi COVID-19 sejatinya telah berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia menjadi serba digital. Di Indonesia sendiri, financial technology atau fintech telah mengalami laju pertumbuhan sebesar 15% pada jenis pembayaran dan juga 97,6% pada jenis pendanaan. Tren yang kian meningkat juga diiringi dengan transaksi non-tunai yang telah mencapai 128,7 triliun pada tahun 2019. Peningkatan positif ini tentunya berpengaruh besar terhadap produk domestik bruto nasional. Di tengah tren yang kian meningkat, terdapat beberapa peluang yang akan dihadapi fintech sebagai transmisi kebijakan moneter. Pertama, penggunaan contactless payment dapat meminimalisir transmisi virus di era pandemi saat ini. Mekanisme tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam proses transaksi melalui smartphone saja. Kedua, perubahan perilaku customer yang menginginkan transaksi dengan karakter easy to use, cepat dan juga aman. Fintech jenis payment mampu lebih unggul dibandingkan perbankan yang cenderung memiliki prosedur lebih rumit dan juga panjang. Ketiga, masih banyaknya penduduk dan UMKM yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. Fintech peer-to-peer lending menawarkan biaya lebih rendah, persyaratan yang minimum, dan customer experience yang lebih baik dibandingkan sektor perbankan. Keempat, fintech memberikan pengaruh positif pada stabilitas keuangan. Masuknya pesaing incumbent bank pada akhirnya dapat memecah pasar jasa perbankan dan mengurangi risiko sistemik. Selain peluang dan tantangan ke depan yang akan dihadapi juga tidak dapat dihiraukan oleh para aktor fintech dan pemerintah, diantaranya yaitu pertama, peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Hingga kini OJK menargetkan inklusi keuangan masyarakat mencapai 90% pada tahun 2024. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan layanan transaksi digital. Kedua, pemerataan infrastruktur internet di seluruh penjuru negeri. Saat ini persebaran fintech masih berpusat di Pulau Jawa saja, sehingga fintech harus berkolaborasi dengan pemerintah dalam percepatan infrastruktur. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia melalui Menteri Sosial merancang sebuah skema penyaluran bantuan sosial dalam bentuk transfer. Kebijakan ini tentunya menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah terkait dengan inklusi keuangan masyarakat dan distribusi yang tepat sasaran. Tantangan tersebut seyogianya mampu dipecahkan menggunakan suatu database nasional terintegrasi dan harmonisasi tata kelola pada ekosistem keuangan digital. Meskipun fintech memiliki berbagai macam manfaat, terdapat potensi risiko yang dapat mengancam keberadaannya. Pertama, terjadinya monopoli dalam ekosistem fintech. Dengan basis data dan pengguna yang sangat besar dan modal yang tak terhingga, Big Tech dapat memanipulasi hal tersebut untuk mengendalikan pasar, sehingga merusak stabilitas sistem keuangan dan juga moneter. Kedua, maraknya risiko fraud, pencucian uang, dan predatory lending. Dengan bunga yang lebih rendah dan kecepatan dalam akses peminjaman modal, justru tak jarang dimanfaatkan oleh sebagian besar oknum untuk melakukan kecurangan. Ketiga, kasus cybercrime menghantui pengguna fintech. Cyber risk dapat meningkat seiring dengan pembaruan teknologi yang menggunakan bisnis model API, cloud computing, dan machine learning. Di balik risiko yang telah mengancam stabilitas sistem keuangan negara, apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk memitigasi hal tersebut pada ekosistem fintech? Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 4 regulasi yang menaungi hal tersebut. Setelah seluruh pembahasan mengenai fintech beserta resiko dan juga manfaatnya, tim kami menawarkan 3 opsi kebijakan yang dapat diambil oleh para pemangku kebijakan. 1. Mengintegrasikan ekosistem keuangan digital. Guna memaksimalkan manfaat potensi dari fintech, regulator perlu melakukan pendekatan integrated demi merangkul setiap inovasi baru melalui legal reform yang mencakup ekosistem digital dan finansial sekaligus. Regulator dapat memanfaatkan RegTech dan juga SupTech untuk memonitoring aktivitas serta asesmen dari fintech. Selain itu, regulator juga dapat mengintegrasikan penggunaan big data dan juga mendorong sektor perbankan untuk melakukan open banking system. 2. Regulasi yang lebih fleksibel untuk fintech. Regulasi yang semakin ketat dan rumit akan sulit untuk dipenuhi oleh aktor fintech, menyebabkan terhambatnya bisnis ini berkembang. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu regulasi yang lebih mudah, cepat, dan juga efisien untuk dipenuhi. Semakin fleksibelnya suatu regulasi, maka inovasi akan lebih mudah untuk dilahirkan. 3. Mempertahankan regulasi pada status quo. Pemerintah melalui para regulator yakni BI dan juga OJK telah mengeluarkan berbagai macam regulasi untuk memaksimalkan manfaat fintech sekaligus meminimalisir risiko yang ada. Regulasi-regulasi tersebut mencakup aturan tentang layanan P2P lending, payment, e-money, inovasi keuangan digital atau IKD,
hingga regulatory sandbox. Dari sisi customer protection, terdapat UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU nomor 19 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dengan segala urgensi dari status quo yang ada pada saat ini, kami merekomendasikan para pemangku kebijakan untuk memilih opsi nomor 1, yang mana pendekatan integrated akan membawa ekosistem fintech lebih terstruktur dan juga bersinergi satu sama lain antara Bank Indonesia, OJK, dan juga pemerintah. Dari sisi pemerintah dapat membentuk suatu basis data terintegrasi melalui big data yang bersifat real-time untuk memitigasi misalokasi bansos. Dan juga pemerintah dapat melakukan pergeseran penggunaan data dari ranah private ke ranah publik dengan mempertimbangkan batasan hak privasi individu. Dan juga, pemerintah dapat mensahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber untuk melindungi data-data pribadi dari konsumen, serta merancang UU Fintech untuk memberikan kepastian hukum dalam ekosistem fintech. Dan juga, pemerintah dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur jaringan internet. Sementara itu dari sisi regulator yakni BI dan juga OJK, mereka dapat mendorong fintech untuk secara proaktif meningkatkan inklusi keuangan dan literasi digital masyarakat. BI dan OJK juga dapat mengharuskan fintech untuk menggunakan RegTech dan SupTech yang telah terstandarisasi untuk communication monitoring, transaksi monitoring, know your customer atau QYC, stress testing, risk management, dan cyber data security. RegTech dan SupTech bukan hanya berguna sebagai jembatan antara fintech dan regulator, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen. Dan yang terakhir, BI dan OJK dapat mendorong perbankan dan fintech untuk berkolaborasi dalam open banking sehingga dapat meningkatkan keuangan digital di Indonesia. Kami yakin dan percaya dengan adanya kolaborasi serta sinergi dari seluruh pihak yang terlibat terhadap rekomendasi kebijakan kami akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan juga transformasi struktural bagi perekonomian Indonesia.